Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Anggi Firani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Publik 2020. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Ekologi Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnaini SSMS. Yang pertama yaitu jelaskan keterkaitan antara ekologi dan administrasi. Singkatnya, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya itulah yang dinamakan ekologi. Sedangkan administrasi sendiri jika didefinisikan dalam arti luas yaitu sebagai suatu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Sudah menjadi hukum dalam ilmu administrasi bahwa administrasi dipengaruhi oleh lingkungannya. Keterkaitan atau hubungan administrasi dengan ekologi dapat dijelaskan bahwa apabila kita membahas administrasi sebagai suatu sistem kegiatan, sistem administrasi negara sebagai sasaran studi, maka kita dihadapkan kepada konsekuensi yang berhubungan dengan cara yang dapat dipakai untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa administrasi negara sebagai organisme mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidup atau environment, di mana administrasi negara itu tumbuh dan berkembang. Beberapa faktor ekologi yang sangat berperan mempengaruhi proses administrasi pada setiap negara adalah faktor lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk atau fisik alamiah. Sementara faktor yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum dan pertahanan keamanan. Pemerintah yang mempunyai kemampuan administrasi maju dapat mengatasi masalah lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik yang kurang menguntungkan. Tetapi karena keterbatasannya tentu tidak dapat mengatasi keduanya. Adapun yang dimaksud dengan ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan memengaruhi administrasi, yaitu terdiri dari politik, ekonomi, budaya, teknologi, security atau keamanan, dan natural resource atau sumber daya alam. Pertanyaan yang kedua yaitu, pembangunan ekonomi terkadang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan atau eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana strategi menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan? Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources, dan tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Yang ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan usable resources ataupun repeatable resource. Strategi yang dapat digunakan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan mewujudkan ekonomi lestari, di mana kehadiran ekonomi lestari erat kaitannya dengan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam. Ekonomi lestari harus melibatkan banyak pihak serta dilaksanakan dengan transparan. Tujuannya agar pembangunan di suatu daerah tetap memberikan manfaat kepada masyarakat
namun juga sumber daya alam yang tersedia dapat terus dilestarikan, tidak sekadar memberi manfaat bagi perusahaan atau organisasi lainnya, tetapi juga masyarakat dan juga pemerintah daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 dan 4 yang menurut pemerintah masih mengalami tekanan 5,3%, hadirnya ekonomi lestari atau ekonomi hijau ini setidaknya dapat memberikan kontribusi positif. Pertanyaan ketiga yaitu, uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Nah, yang pertama, poin penting tujuan 10 dan tujuan 17 SDGs yaitu yang pertama, pada tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Yang kedua, pada tujuan 17 yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, perbedaan yang semakin lebar adalah seruan untuk bertindak yang membutuhkan adopsi kebijakan-kebijakan yang tepat. Yang keempat, memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi. Dan terakhir, SDGs itu adalah pembangunan yang menjaga, menjamin, dan melaksanakan. Sekian presentasi jawaban UAS saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.